Menurut Alkitab, tabut perjanjian dibuat pada waktu Bani Israel masih mengembara di Sinai sebelum masuk ke Kanaan atau Palestina. Tabut itu adalah peti berlapis emas yang menyimpan 2 lempengan batu berisi 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, lalu tongkat Harun berkuncup dan roti manna. Tabut ini diletakkan di ruangan Maha Kudus dari tabernakel, semacam kuil yang bisa dibongkar pasang selama pengembaraan Bani Israel. Belakangan waktu, Bani Israel sudah menetap di Kanaan. Raja Daud dan Salomo atau Sulaiman membangun Bait Allah yang permanen di lokasi Gunung Bait di Yerusalem atau sekarang Haram al-Syarif. Sampai tahun 607 sebelum Masehi, Imperium Babilonia datang dan menghancurkan Yerusalem beserta bait itu. Dicatat di Alkitab maupun sumber-sumber sekuler bahwa tentara Babilonia menjarah perkakas-perkakas bait dan membawanya ke Babilonia. Tidak diceritakan nasib dari tabut itu, apakah dibawa juga ke Babylon atau dihancurkan bersama bait. Jadi ada anggapan bahwa tabut itu ada di ruangan Maha Kudus Bait Allah kedua yang dibangun Herodes Agung di zaman Zeus. Itu adalah salah kaprah. Di zaman Zeus, ruang Maha Kudus tidak lagi berisi tabut. Sejarawan, antropolog, arkeolog, maupun ahli geologi bisa menentukan jejak radioaktif yang berpola radiometrik serta ditambahkan dengan dukungan stratigrafi untuk menentukan umur sebuah fosil atau artefak. Jika menemukan jalan buntu, mereka menggunakan metode alternatif lainnya seperti dendrokronologi, yaitu perhitungan lingkar pohon, atau yang lebih relatif seperti jalur 5 epigrafi, yaitu penelitian arti peninggalan tertulis dari segi bahasa. Sedangkan untuk kejadian yang tak terlalu purba, mereka bisa berpegang pada tulisan ataupun kitab suci yang tertulis dan terukir pada media. Media yang dimungkinkan seperti prasasti, relief candi, daun lontar, pelepah pohon, serat kayu, dinding gua, dan lain sebagainya. Termasuk dalam pelacakan kotak tabut yang fenomenal ini, mereka melacaknya lewat tulisan dan kitab suci serta artefak pendukung lainnya. Kotak yang satu ini istimewa tatkala tenarnya dengan kotak suara pemilu. Kotak tabut mempunyai berbagai nama sesuai dengan budaya setempat. Ada yang menyebutnya tabuot, Art of Covenant, tabut Sakinah, atau mungkin juga berafiliasi dengan kotak Pandora. Hollywood juga cukup bersusah payah melayar lebarkan, mulai dari versi sekilas atau cameo hingga versi utama yang holistik dan mendalam hingga berdarah-darah. Tak ketinggalan pula dunia fiksi lembaran. Beberapa buku dan novel yang berlatar belakangan kotak sakti ini terbit, seperti novel karya Zainal Fanani yang berjudul Tabut, Art of Covenant. Ada juga Jonathan Gray dan Tundor Parfit. Kotak tabut merupakan artefak yang dicari-cari dan mendapat sorotan utama dalam film series Indiana Jones karya Steven Spielberg, sutradara Ali Kabbalah. Kotak tabut telah dijelaskan dalam berbagai kitab suci agama langit karena pada dasarnya boleh dibilang sebagai lambang negara bagi kemonarkian Israel saat itu. Pembuatan tabut menurut beberapa kitab langit didahului oleh Moses atau Musa dan Aaron atau Harun. Kotak berbahan kayu ini dijelaskan dalam kitab langit berisi lempengan batu bertulis amanah Tuhan. Kotak tabut pada dasarnya adalah benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Kotak tabut tidak bisa sembarangan diwarisi. Sebagaimana pusaka-pusaka di Indonesia, kotak tabut juga mempunyai daya kesaktian. Mulai dari energi anti-gravitasi, nuklir, hingga kekuatan supersonik. Lebih spesifik, kotak tabut itu berisi pecahan lauh atau batu bertulis, ataupun kopian yang lebih modern, atau kulit atau kertas yang bertuliskan lafaz Allah. Pada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas dan At-Tabari menyebutkan, tabut itu berisikan patahan tongkat dan baju Nabi Musa
sebagaimana dijelaskan oleh Habib Ali Zainal Abidin. Lacak kontroversial juga mewarnai perjalanan pemburuan kotak sakti ini. Setelah kuil pertama dibangun, Raja Sulaiman menempatkan tabut di Bait Allah. Tabut perjanjian itu disimpan di ruangan khusus dalam bait suci yang disebut Kodesh Kodashim atau Sulaiman Temple. Nusantara juga tak kalah dalam berebut klaim kisah kotak tersebut. Termasuk beberapa ahli kerap menyodorkan gambar relief kotak tabut yang terukir di Candi Borobudur. Spekulasi tersebut sejalan dengan hipotesis bahwa Borobudur adalah properti peninggalan Nabi Sulaiman. Kotak tabut menjadi rebutan bangsa-bangsa yang ingin berkuasa. Hal ini menunjukkan ketergantungan manusia terhadap energi yang luar biasa untuk melanggengkan kekuasaan. Namun, bangsa Yahudi meyakini benda itu kini bersemayam di salah satu lokasi Masjid Suci Al-Aqsa. Menurut mereka, kedatangan sang juru selamat hanya tinggal menunggu waktu dan akan gagal sama sekali jika mereka tak berhasil mendapatkan benda yang juga mereka yakini sebagai simbol kekuasaan di muka bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Namun, benda itu kini telah hilang di telan masa, lenyap dari sejarah, dan tak ada yang tahu di mana letaknya sekarang. Jadi, pertanyaannya adalah, di mana sesungguhnya tabut keramat itu berada? Jawabannya ada di Candi Borobudur. Peninggalan Nabi Sulaiman ini memang sangat misterius. Hal ini pun dibahas apik dalam penelitian Kiai Haji Fahmi Basyah, ahli matematika Islam, bahwa menurut Fahmi Basyah, melalui relief-relief yang ada, memang terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba. Sebagaimana keterangan Al-Quran, pertama adalah tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman. Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Nah, berarti semakin memperjelas kembalinya tabut itulah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang tampil sebagai mercusuar dunia.